Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, temannya yang sedang tidur dibangunkan. Tempat duduk yang kurang rapi diluruskan dulu. Diluruskan sama yang sebelah kanan. Baik, Bu. Oke, sudah lurus ya. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa dengan tujuan agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kepada ketua kelas dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, Allahumma amin. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Masih semangat kan ya? Semangat. Oke, tetap semangat, terus semangat. Nah, sekarang kita kan sudah semangat. Ada yang tahu sekarang kita akan belajar tentang apa? Sistem ekskresi, Bu. Pintar. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Belum, Bu. Oke, karena belum ada yang tahu, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar terlebih dahulu ya. Silakan diamati. Gambar di samping merupakan orang yang sedang beraktivitas apa, Nana? Berolahraga. Pintar. Orang di samping ini merupakan contoh dari orang yang sedang berolahraga atau lebih tepatnya sedang berlari. Nah, kalau kita sedang berlari dan kalau kalian sedang berlari, pasti kalian akan mengeluarkan apa? Keringat. Oke, pintar. Kita akan mengeluarkan keringat. Nah, kenapa sih tubuh kita kok bisa mengeluarkan keringat? Lalu keringat itu keluarnya dari mana? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, karena belum ada yang tahu, kita akan membahasnya di pertemuan sekarang, yaitu membahas tentang sistem ekskresi. Dan ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi inti, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis struktur penyusun pada sistem ekskresi manusia serta mengaitkannya dengan bioprosesnya. Nah, yang kedua yaitu kita akan menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi manusia. Nah, indikator pencapaian dan juga tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi struktur, fungsi, dan juga proses yang ada dalam sistem ekskresi manusia. Dan yang kedua yaitu mengaitkan struktur, fungsi, serta proses yang terjadi di dalam sistem ekskresi manusia. Nah, yang ketiga yaitu kita akan mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Jadi seandainya nanti kita waktu diskusi ataupun Ibu menyampaikan materi, kalau ada yang kurang paham silakan langsung ditanyakan. Oke. Proses pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kita akan berdiskusi bareng. Nanti Ibu akan menjelaskan materinya dan jika ada yang kurang paham silakan langsung ditanyakan. Setelah kita berdiskusi, nanti Ibu akan membentuk kelompok. Nah, masing-masing karena di sini ada 20 siswa ya. Nah, nanti Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi pada masing-masing kelompok akan terdiri 5 anak. Nanti Ibu akan bagikan soal untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Setelah diskusi kelompok selesai, nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, nah setelah kegiatan belajar kelompok selesai, nanti Ibu akan memberikan kuis. Nah, kuis ini yaitu bersifat lisan. Jadi nanti siapa yang bisa langsung angkat tangan dan sebutkan nama. Seandainya jawabannya benar, langsung Ibu kasih nilai plus atau nilai tambahan. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Bagus. Oke, kita langsung memasuki materi inti yaitu tentang sistem ekskresi manusia. Oke. Sistem ekskresi manusia itu apa? Sistem ekskresi manusia yaitu suatu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ibu ulangi ya, sistem ekskresi adalah suatu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang ada di tubuh kita dan itu sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak diperlukan lagi. Karena jika tidak dikeluarkan, maka itu akan menjadikan racun dan juga mengganggu sistem organ yang lainnya. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, lalu apa saja sih Bu? Apa saja organ-organ pengeluaran atau organ-organ sistem ekskresi pada tubuh kita? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Jadi ya, organ sistem ekskresi itu ada 4.
Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal mengeluarkan apa? Urin. Kemudian kalau hati mengeluarkan empedu, kulit mengeluarkan keringat, kalau paru-paru mengeluarkan H2O dan juga karbon dioksida. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, langsung Ibu lanjutkan ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang ginjal. Tadi ginjal mengeluarkan apa? Urin. Pintar. Ginjal itu mengeluarkan urin. Nah, ginjal ini berbentuk seperti kacang, kemudian terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Namun, bagian kanan ini lebih rendah daripada bagian kiri, karena bagian kanan ini atasnya ada hati. Nah, struktur ginjal ini ya memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama pada ginjal, struktur ginjal itu yang pertama adalah korteks, yaitu lapisan terluar. Nah, yang kedua itu lapisan medula. Lapisan kedua setelah lapisan korteks. Nah, yang ketiga atau lapisan paling dalam dari bagian ginjal yaitu lapisan pelvis. Nah, sampai sini paham kan ya? Paham, Bu. Fungsi ginjal yaitu menyaring dan membersihkan darah, mengatur volume darah, serta pembentukan urin. Dan untuk pembentukan urin ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan juga ada augmentasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti, untuk proses pembuatan urin pada ginjal ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, bisa dipahami ya tentang ginjal? Paham, Bu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke organ ekskresi manusia yang kedua, yaitu ada hati atau hepar. Ada yang sudah tahu hati itu apa? Belum, Bu. Hati merupakan kelenjar terbesar yang ada dalam tubuh dan letaknya itu ada di rongga perut sebelah kanan atas dan berwarna kecoklatan. Hati dibungkus oleh selaput hati dan juga terdapat sel-sel perompak darah merah yang sudah tua. Dan pada akhirnya hati ini akan mengeluarkan empedu. Empedu itu apa? Empedu merupakan cairan kehijauan yang di dalamnya itu ada zat warna empedu atau bilirubin, ada garam empedu, ada kolesterol dan juga bakteri serta obat-obatan. Jadi fungsi dari hati yang pertama yaitu menawarkan racun, yang kedua mengeluarkan empedu dan atau menghasilkan empedu, yang ketiga yaitu tempat pembentukan dan penghancuran eritrosit yang telah tua dan lain-lain. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Untuk organ selanjutnya yaitu ada kulit. Kulit itu ya merupakan bagian terluar dari tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan juga bersifat elastis ya. Kemudian secara garis besar kulit ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu ada lapisan epidermis, yaitu lapisan paling luar. Yang kedua ada lapisan dermis, yaitu lapisan setelah epidermis atau lapisan kedua. Dan yang ketiga yaitu ada lapisan subkutis, fungsinya untuk menyimpan energi. Jadi kulit ini menghasilkan apa tadi? Ayo apa? Keringat. Ya, pintar. Kulit ini menghasilkan keringat. Nah, fungsi dari kulit ini apa? Fungsi dari kulit yang pertama yaitu melindungi tubuh ya, kemudian mengeluarkan keringat. Nah, yang ketiga sebagai peraba. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Mengapa kulit juga dikatakan sebagai pengatur suhu tubuh? Ada yang tahu? Tidak. Ya, belum tahu ya. Karena kulit itu juga mengeluarkan keringat. Nah, saat suhu tubuh kita sedang meningkat atau sedang panas, maka kelenjar keringat yang ada di kulit akan meningkat. Meningkatnya kelenjar keringat yang ada di kulit akan menghasilkan sebuah keringat. Nah, keringat ini keluar dari kulit berupa uap. Nah, jadi ketika uap berupa keringat ini keluar, maka suhu di tubuh kita akan menurun dan kita tidak akan merasakan panas yang terlalu berlebihan. Paham kan ya? Paham, Bu. Organ sistem yang terakhir atau yang keempat yaitu ada paru-paru. Tadi paru-paru mengeluarkan apa? H2O dan CO2. Pintar, H2O dan juga CO2. Nah, paru-paru merupakan organ vital bagi kehidupan manusia. Karena jika paru-paru tidak berfungsi dengan baik, maka kita tidak akan bisa bernapas dengan lancar dan mungkin juga kita tidak akan bisa hidup. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita telah diberi nikmat kesehatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, untuk fungsi dari
di paru-paru ini, yaitu sebagai pertukaran antara CO2 dan juga oksigen. Seperti saat kita menghirup udara, nah itu akan memasukkan oksigen dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida atau racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Sampai sini paham kan ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menyebutkan contoh dari kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah, kenapa kok bisa terjadi penyakit? Karena kita kurang olahraga dan kurang bisa menjaga organ yang ada di tubuh kita. Penyakitnya itu seperti apa? Contohnya ya, pada ginjal. Pada ginjal itu biasanya terjadi penyakit batu ginjal. Kemudian ada gagal ginjal. Kalau pada kulit apa? Seperti jerawat, panu, kadas, kurap, seperti itu. Kalau pada hati apa? Pada hati, penyakit hepatitis, penyakit kuning, gangguan atau kelainan pada organ paru-paru yaitu sinusitis contohnya. Tahu kan ya sinusitis itu apa? Tidak, Bu. Sinusitis merupakan peradangan pada organ sinus yang letaknya di hidung dan disebabkan karena alergi. Karena sudah bisa dipahami, coba sebutkan sistem organ ekskresi itu ada apa saja? Ada kulit, Ya. ginjal, paru-paru, dan hati. Pinter Siti, beri tepuk tangan untuk Siti. Penjelasan dari Ibu telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Silakan berhitung dari 1 sampai 4 kembali lagi ke 1. Bisa dimulai ya. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan Ibu akan membagikan LKPD yang sudah ada pertanyaan untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin dan saling bekerja sama dengan kelompoknya. Ada yang kurang paham dan temannya ada yang paham, silakan diberitahu dan sama-sama belajar ya. Ibu kasih waktu 7 menit untuk berdiskusi. Karena waktu diskusi telah selesai, maka untuk sekarang kelompok 1 silakan presentasi ke depan, disusul kelompok 2 sampai kelompok 4. Dari masing-masing kelompok sudah selesai dan hasilnya cukup memuaskan. Saya sangat mengapresiasi. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, Ibu rasa kalian memang sudah cukup paham pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih kuis. Sudah ingat kan ya, kuis ini bersifat lisan dan siapa cepat maka dia akan dapat poin tambahan atau nilai tambahan. Oke, siap ya? Siap, Bu. Oke, dengarkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Sebutkan lapisan yang ada pada kulit. Saya, Bu. Ya, ayo sebutkan apa saja lapisan yang ada pada kulit. Yang pertama yaitu epidermis, Ya. yang kedua dermis, Ya, dan yang ketiga subkutis. benar. Beri tepuk tangan untuk Nurul. Soal kuis kedua. Persiapan ya. Sebutkan tahapan pembentukan urin yang terjadi pada ginjal. Saya, Bu. Nama saya Siti. Yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua reabsorpsi. Yang pertama yaitu filtrasi, Ya. yang kedua reabsorpsi, Ya, reabsorpsi. dan yang ketiga augmentasi. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Siti. Oke, soal terakhir ya. Ayo, fokus ya. Ini soalnya cukup mudah kok. Oke, siap-siap ya. Sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah? Saya, Bu. Ya, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Riza, yaitu mengeluarkan H2O, yaitu air, dan CO2, karbon dioksida. Benar. Lebih tepatnya, paru-paru itu mengeluarkan CO2 yaitu karbon dioksida dan H2O yaitu uap air. Beri tepuk tangan untuk Riza. Penjelasan dari materi sistem ekskresi sudah Ibu jelaskan. Coba sekarang kalian buat kesimpulan dari poin-poin penting yang telah kita pelajari. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Miftah. Perkenalkan, nama saya Miftah. Di sini Ya. saya akan menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini yang sudah kita pelajari. Ya. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ya. Nah, organ-organ sistem ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama ginjal. Ginjal mengeluarkan urin.
hati atau hepar mengeluarkan empedu, dan kulit mengeluarkan keringat, dan yang terakhir yaitu paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Selanjutnya, penyakit-penyakit kelainan. Yang pertama pada ginjal yaitu gagal ginjal, batu ginjal. Pada kulit yaitu kista, jerawat, panu. Pada hati yaitu hepatitis, penyakit kuning. Dan yang terakhir yaitu paru-paru yaitu sinusitis. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Miftah. Kesimpulan dari Mbak Miftah tadi sudah benar, dan di sini Ibu cuma mau menguatkan bahwa sistem ekskresi itu pengeluaran sisa zat-zat metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dan organ ekskresi pada manusia itu ada 4 yang Ibu singkat sebagai paha ginjal. Itu apa? Kulit. Kulit ini mengeluarkan keringat. Hati itu hati mengeluarkan empedu, dan ginjal yaitu ginjal yang mengeluarkan urin. Dari sini bisa dipahami kan ya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi dan semangat dari kalian. Dan juga jangan lupa ya, tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan seperti ini. Dan juga kalau ada temennya yang kurang paham, silahkan kalian belajar bareng-bareng. Karena itu nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Meskipun kita belum bisa bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, setidaknya kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Salah satunya kita memberi pengetahuan atau ilmu kepada teman kita yang belum paham. Sebelum kita tutup, kepada ketua kelas silakan memimpin doa bersama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.